Sahabat GKI, kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami peka mendengar suara Tuhan menyapa kami melalui pembacaan Alkitab dan perenungan hari ini. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13 bagian A. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13 bagian A. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku adalah seorang ahli bangunan yang terampil, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Saudara-saudara, menurut saudara, siapa yang mempersatukan Nusantara pada zaman kerajaan di masa lalu? Umumnya kita menjawab Gajah Mada, orang yang terkenal dengan sumpah palapanya yang mempersatukan Nusantara dan membuat kerajaan Majapahit menjadi besar dan terkenal. Nah, menarik, dalam buku Babat Demak oleh R. Atmodarminto disebutkan bahwa yang mengawali kejayaan Majapahit dan punya visi besar itu adalah seorang yang namanya Aryatada, Patih Majapahit sebelum Gajah Mada. Aryatada memikirkan cara untuk membesarkan Majapahit adalah dengan mulai memadamkan pemberontakan rakyat dari kasta rendah yang selama ini tidak puas dengan kerja para penguasa dari kasta bangsawan. Pada saat itu, di bawah raja ada dua jabatan utama, yaitu Patih Mangkubumi atau Patih Luar yang mengurusi urusan luar negeri, dan ini dijabat oleh orang dari kalangan atau kasta manapun, termasuk rakyat biasa. Yang kedua adalah Patih Dalam, mengurusi urusan dalam negeri. Nah, ini dijabat oleh orang dari kalangan pejabat dan bangsawan. Dalam pemikiran Aryatada tadi, yang saat itu jadi Patih Mangkubumi atau Patih Luar, ia harus memilih dua orang pemimpin yang bisa bekerja sama, membasmi pemberontakan dan memajukan peran Majapahit di dunia internasional. Maka kemudian dipilihlah Aditya Warman, kerabat raja, sebagai Patih Dalam, dan Gajah Mada, rakyat jelata, sebagai Patih Luar. Setelah keduanya terpilih, Aryatada sebagai pemimpin utama mengundurkan diri. Dia mundur untuk memberi kesempatan kepada dua orang muda ini berkembang dan berperan lebih besar. Dari situlah kemudian muncul Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang berhasil menggabungkan kerajaan-kerajaan di seantero Nusantara, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah, bahkan sampai juga ke Myanmar dan Papua Nugini sekarang ini. Tanpa kearifan Aryatada yang mau mempersiapkan pemimpin penggantinya dan membiarkan mereka bertumbuh dan berperan, tidak ada yang namanya Gajah Mada, tidak ada yang namanya sumpah palapa, tidak ada penyatuan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Saudara-saudara, model kepemimpinan Aryatada itulah yang boleh disebut dengan model kepemimpinan laissez-faire, yaitu model kepemimpinan yang memberikan kepercayaan besar kepada orang-orang yang dipimpinnya, yang dianggap mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga tujuan tercapai tanpa perlu mengintervensinya.
Singkatnya, kepemimpinan ini membiarkan orang-orang yang dipimpinnya untuk berkembang dan berperan dalam mewujudkan tujuan bersama tanpa banyak diarahkan, tanpa banyak dituntun oleh sang pemimpin. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan berjemaat, ada banyak model kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang berpusat pada satu orang, biasanya satu orang pendeta. Ada juga model kepemimpinan kolektif, kolegial. Nah, membaca bagian Alkitab kita hari ini, ada banyak pemimpin di Korintus menjadi pemimpin idaman. Sehingga timbul kemudian berbagai kelompok di tengah jemaat. Ada yang menyebut dirinya kelompok Paulus. Ada yang menyebut dirinya adalah kelompok Apolos. Yang lain bilang kami kelompok Kefas, bahkan kelompok Yesus. Akibatnya, masing-masing kelompok menganggap dirinya lebih benar, lebih hebat dibanding yang lain. Disinilah timbul kemudian pertentangan dan konflik yang mengarah pada perpecahan jemaat. Paulus menyebut mereka kekanak-kanakan karena masih mempersoalkan perbedaan yang ada, masih mempertentangkan pemimpin idaman mereka satu sama lain, dan menonjolkan atau membanggakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditonjolkan. Dari situlah Paulus menegur dan mengingatkan jemaat di Korintus bahwa gereja itu laksana bangunan. Dasar dan fondasinya adalah Yesus Kristus. Jelas dengan dasar seperti ini pasti kokoh dan tidak akan goyah oleh apapun. Paulus kemudian menggambarkan dirinya sebagai ahli bangunan. Mungkin arsitek atau juga teknik sipil. Meletakkan dasar di atas fondasi, mulai membangun. Ada kemudian ahli-ahli lain yang akan meneruskannya. Orang lain membangun terus di atasnya. Ada ahli bata, ahli kayu, pintu, ledeng, listrik, genting, jendela. Yang pasti, Paulus rela dan dengan senang hati karyanya dilanjutkan dan disempurnakan oleh orang-orang lainnya. Yang pasti, orang lain harus bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu terbentuknya bangunan yang indah. Karena itu ayat 10 menegaskan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus merasa ia tidak perlu mengintervensi, mencampuri, menuntut, dan menuntun terlalu jauh proses pembangunan jemaat di Korintus. Karena ia percaya tiap-tiap orang telah mengerti tugasnya masing-masing dan bekerja sesuai dengan kewajibannya menjadi jemaat yang dewasa. Andar Ismail dalam buku Selamat Panjang Umur menyatakan ada ciri-ciri orang disebut dewasa, yaitu ia mampu mengenali dan menerima diri sendiri. Dia tahu kelemahan dan keterbatasan dirinya, di samping kelebihan dan kekuatannya. Mampu menerima keberadaan orang lain, menghargai juga kelebihan dan kekurangan orang lain. Dia mampu mengarahkan hidup kepada orang lain, bukan hanya demi kepentingan diri sendiri. Ia juga mampu berpikir dan bertindak mandiri. Tidak perlu disuruh atau dilarang, tapi tahu mana yang baik dan berguna untuk dilakukan dan mana yang harus dihindari. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada sebuah kisah dari Sparta. Satu kali ada kunjungan seorang raja ke sana. Raja Sparta membanggakan soal kehebatan tembok Sparta kepada seorang raja yang berkunjung. Raja yang berkunjung itu ingin sekali melihat seperti apa kehebatan tembok yang dibangga-banggakan itu. Namun ketika ia melihat dan menebarkan pandangannya, ia tidak melihat tembok kota sedikit pun. Ia bertanya kepada Raja Sparta, "Di mana tembok yang kau bicarakan dan kau banggakan begitu rupa itu?" Raja Sparta mengarahkan telunjuknya kepada para pengawalnya yang dikenal sebagai tentara Sparta, yang terkenal dan mengagumkan sambil berkata, "Inilah tembok Sparta, dan setiap orang dari mereka adalah sebuah batu." Rupanya tembok Sparta yang terkenal itu ternyata disusun dari batu-batu hidup, yaitu para prajurit Sparta yang terkenal kuat dan setia.
Penggambaran seperti ini diambil untuk melukiskan peran dan fungsi anggota gereja. Gereja dibangun dari anggota-anggotanya yang secara aktif ikut memberi diri dan terlibat dalam berbagai pelayanan. Bila semua anggota jemaat memahami keberadaannya dan perannya sebagai batu-batu hidup yang membangun bangunan tubuh Kristus, maka tema kita hari ini jelas jawabannya. Pembangun atau perusak? Yang jelas kita jadi pembangun yang vital. Ikut berperan nyata dan bertanggung jawab atas pembangunan jemaat. Sayangnya, ada yang karena kecewa dan tak terpenuhi keinginannya, kemudian menjadi perusak. Yang selalu kontra dengan kebijakan yang diambil oleh gereja, oleh majelis jemaat, oleh badan-badan pelayanan. Atau minimal, tidak mau aktif lagi dalam kegiatan dan menjadi anggota jemaat yang pasif. Jemaat di Korintus sempat gagal menjadi jemaat yang vital. Bukan karena mereka kekurangan SDM atau tidak punya dana. Melainkan karena mereka bukan membangun persekutuan yang hangat dengan memberi diri. Melainkan mereka merusak kebersamaan dengan membanding-bandingkan pemimpin yang satu dengan yang lain. Mengagung-agungkan kelompok yang satu dan merendahkan yang lain. Mari, jangan mengulangi kesalahan jemaat yang sama. Jemaat kita harus menjadi jemaat yang vital, betul. Jemaat yang vital itu secara sederhana didefinisikan oleh Jan Hendricks sebagai keadaan di mana umat berpartisipasi dengan senang hati dan di mana partisipasi itu membawa hasil atau efek yang baik bagi mereka sendiri maupun bagi terrealisasinya tujuan-tujuan jemaat. Itu berarti kita ikut aktif membangun komunitas, menjadi pembangun, bukan sebaliknya merusak persekutuan yang sudah ada. Selamat menjadi pembangun, bukan perusak. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GKI, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menghimpunkan kami dalam jemaat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh punya komunitas persekutuan umat percaya yang disebut gereja. Dan dalam persekutuan dan komunitas yang ada itu, kami mau ikut aktif berperan menjadi pembangun. Kehadiran kami mendatangkan kebaikan, ikut serta membangun jemaat. Jauhkan kami dari kegagalan seperti yang pernah dilakukan oleh jemaat Korintus. Ketika mereka justru merusak persekutuan yang ada karena memiliki perbedaan pandangan, memiliki pemimpin-pemimpin idaman masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk terus merawat dan membangun persekutuan di tempat kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang menyegarkan dan mengingatkan kami kembali. Kami mau menjadi pembangun di dalam komunitas dan persekutuan gereja kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.